Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas penyelesaian soal tugas konsep mol yang berhubungan dengan konsentrasi larutan. Ini soalnya ada 6 soal. Yang pertama, nomor 1, tentukan kemolaran larutan berikut: A 12 gram urea dalam 2 liter larutan, B 3,7 gram CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida dalam 200 ml larutan. Yang ditanyakan adalah kemolaran. Kemolaran itu molaritas ya, atau yang ditanyakan molaritas. Rumus molaritas sama dengan mol zat terlarut ya, karena nomor A ini zat terlarutnya adalah urea, berarti mol urea dibagi volume larutan ya, volumenya dalam satuan liter. Nah, di soal nomor A, molnya belum diketahui. Yang diketahui adalah massa. Maka kita mencari molnya dari massa, dari data yang diketahui. Karena massa itu bisa dikonversi atau bisa dirubah menjadi mol. Maka kita cari molnya dari massa. Mol urea sama dengan massa urea dibagi massa molar. Massanya adalah 12 gram dibagi massa molar urea atau MR ya. Mencari massa molar sama dengan mencari MR CONH2 2 kali. Walaupun di sini tidak diketahui AR-nya, tapi itu bisa dicari dalam sistem periodik ya. C itu AR-nya 12, O itu 16, N itu 14, H itu 1. Ya, ini udah dibahas, kalikan masing-masing dengan jumlah atomnya. 12 kali 1, 16 kali 1, 14 kali 2 ya, karena N-nya ada 2 nih, dalam kurung 2 ya. 1 kali 2, 2 berarti 14 kali 2, 28. Hanya ada 4 ya, ini 2 kali 2, 4, 1 kali 4, 4. 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 itu sama dengan 60. Berarti massa molar urea itu 60, berarti 12 per 60 gram per mol. 12 per 6, 2, 12 per 60, itu berarti 0,2 mol. Oke, sekarang molnya sudah diketahui, masukkan ke sini, 0,2 mol dibagi volume larutan. Nah, ini sudah dalam satuan liter, berarti tinggal dibagi 2 liter. 0,2 mol dibagi 2 liter sama dengan 0,1, satuannya adalah mol per liter. Atau bisa ditulis mol per liter itu sama dengan molar. Jadi 0,1 molar jawabannya. Nomor B ya. Sama yang ditanyakan molaritas, zat terlarutnya adalah kalsium hidroksida. Kemudian molnya belum diketahui, yang diketahui massa sama, kita cari dulu molnya. Massa per massa molar, massanya 3,7 gram, massa molarnya hitung lagi CaOH 2 kali, diketahui Ca40 ya, airnya di sistem periodik, O16, H1, 40 kali 1, 16 kali 2, 1 kali 2 jumlahkan sama dengan 74, dibagi 74 gram per mol sama dengan 0,05 mol ya. Oke, sekarang kita masukkan ke sini 0,05 mol dibagi volume larutan. Nah, ini volumenya dalam satuan mililiter, maka harus dirubah ke liter. Untuk merubah mililiter ke liter dibagi 1000 ya. 200 bagi 1000 itu 0,2 liter. 0,05 dibagi 0,2 sama dengan 0,25 mol per liter atau 0,25 molar. Itu nomor 1. Berikutnya nomor 2, hitunglah massa zat yang terlarut ya. Berarti ditanyakan massa zat terlarut dalam 200 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Nah, yang ditanyakan massa. Rumus massa itu sudah dibahas sama dengan mol kali massa molar. Molnya belum diketahui, maka harus dicari molnya. Dicari dari apa? Nah, dicari dari data yang diketahui. Yang diketahui adalah molaritas dan volume larutan, maka kita harus mencari mol dari molaritas ya. Karena ada rumus mol dari molaritas. Jadi sekarang mol itu sudah ada 4 yang sudah dibahas. 1 mol berhubungan dengan Jp, yang kedua mol berhubungan dengan massa, yang ketiga mol berhubungan dengan volume gas, yang keempat mol yang berhubungan dengan
konsentrasi larutan. Nah, 0,5 molar itu adalah konsentrasi larutan. Berarti kita tidak bisa ini misalkan ini volume mencari molnya dari volume gas karena ini bukan gas, ini adalah larutan. Berarti mencari mol dari konsentrasi larutan atau dari molaritas. Rumusnya adalah mol sama dengan M dikali V, molaritas dikali volume larutan. Molaritasnya ini berarti 0,5 M. Nah, kita ganti satuannya supaya bisa dihitung. Molar itu 0,5 mol per liter kali volume larutan, rubah ke liter bagi 1000. Jadi 0,2 liter. Nanti liter-liter habis dibagi ya. Nanti sisanya mol. 0,5 kali 0,2 sama dengan 0,1 mol. Sekarang molnya sudah diketahui 0,1. Tinggal masukkan ke sini 0,1 mol dikali massa molar H2SO4 ya. EMR-nya diketahui H1S 32 O 16, 1 kali 2, 32 kali 1, 16 kali 4, jumlahkan 98 kali 98 gram per mol. Ya, sama dengan 9,8 gram. Nomor 3. Urea sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 180 gram air. Tentukan A. Molalitas larutan urea, B. fraksi mol urea. Nah, yang nomor A molalitas ya. Kalau tadi nomor 2 itu molaritas. Yang nomor B fraksi mol urea. Oke, nomor A dulu. Rumus molalitas itu lambangnya M kecil. Rumusnya adalah mol zat terlarut atau mol urea dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram atau kilogram air. Ya, karena di sini pelarutnya adalah air. Jadi air itu satuannya harus kilogram. Nomor B yang ditanyakan fraksi mol urea atau X urea. Rumusnya juga udah dibahas, sama dengan mol urea dibagi mol urea ditambah mol air. Oke, ini molnya belum diketahui, berarti kita harus mencari molnya. Ya, kita cari dulu mol urea dan airnya. Mol ureanya sama dengan massa per massa molar, berarti 30 gram, nah dibagi 60 gram per mol ya. Tadi udah dibahas nih, mencari massa molar urea. Ya, 60. Ya, jadi 30 per 60 itu 0,5 mol. Sekarang mol air. Air itu 180 gram dibagi massa molarnya. Air itu massa molarnya 18. H2O air itu ya. Air H1O 16. Hanya ada 2, 1 kali 2, 2. 16 kali 1, 16. 2 tambah 16, 18. Sama dengan 10 mol. Oke, kita cari dulu molalitas yang nomor A. Sama dengan mol ureanya 0,5 dibagi, nah bukan dibagi mol air ya, tapi dibagi massa air dalam satuan kilogram. Oke, massa airnya 180, tapi satuannya adalah gram, maka kita harus merubah ke kilogram. Dibagi 1000, dibagi 1000 itu geser 3 kali, 1, 2, 3, 0,18 kilogram. 0,5 dibagi 0,18 sama dengan 2,8 mol per kilogram ya. Jadi satuan molalitas itu adalah mol per kilogram atau bisa diganti 2,8 M atau 2,8 molal. Oke, sekarang fraksi mol urea sama dengan mol ureanya 0,5 dibagi 0,5 ditambah 10 mol air sama dengan 0,5 tambah 10,5 sama dengan 0,05 ya, ini dibulatkan 0,05. Itu adalah fraksi mol urea. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4 yang ditanyakan hitung jumlah molekul HCl ya. Hitung jumlah molekul HCl yang terdapat dalam 200 ml HCl 0,1 molar. Jadi yang ditanyakan jumlah molekul atau jumlah partikel. Maka rumusnya udah dibahas di pertemuan pertama konsep mol. JP sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, atau mol kali bilangan Avogadro. Oke, molnya belum diketahui maka harus dicari. Nah, dicarinya dari molaritas, dari konsentrasi ini. Maka rumusnya mencari mol itu sama dengan M kali V. M-nya 0,1 mol per liter, volumenya rubah ke liter 0,2 ya, sama dengan 0,02 mol. Kita masukkan ke sini 0,02 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,1204 kali 10 pangkat 23. Oke,
Sederhanakan satuan supaya jadi satuan, geser koma ke kanan 1 kali atau kali 10 jadi 1,204 ya. Kalau geser ke kanan 1 kali maka pangkat ini berkurang ya. Jadi kali 10 pangkat 22 molekul HCl itu jawabannya. Nomor 5. Hitung molalitas dan fraksi mol dari larutan NaOH dalam air yang kadarnya 40%. Jadi NaOH-nya kadarnya 40% ya. Ini kadar massa 40%. Oke. Nah, untuk yang ini, untuk mencari molalitas dan fraksi mol, tadi rumusnya udah ya. Ini molalitas, mol per kilogram air, mol zat terlarut. Sedangkan fraksi mol ini, ya tadi udah dibahas. Oke, berarti diperlukan mol ya, dan massa. Untuk molalitas diperlukan mol, NaOH, dan massa air. Ya. Sedangkan untuk fraksi mol diperlukan mol NaOH juga mol air. Nah, di soal ini yang diketahuinya satu, tidak diketahui massa, tidak diketahui yang lainnya, tapi yang diketahui hanya kadar atau persentasenya. Oke, caranya ya kita akan mencari massa dari kadar ini. Oke. Larutan NaOH 40% itu berarti itu larutan. Artinya NaOH 40% itu si NaOH-nya 40% campuran. Nah, yang sisanya adalah air. Sisanya berarti 60% ya. Dari mana 100 dikurangi 40 sama dengan 60%. Jadi NaOH-nya 40%, airnya 60%. Kita misalkan ya. Misalkan massa larutan totalnya 100 gram. Ya, supaya mudah. Mau dimisalkan berapapun boleh sebetulnya, tapi yang paling mudah 100 gram. Mau 1000 gram, mau 200 gram, mau 500 gram, boleh saja. Tapi yang paling mudah karena persen itu ya buat saja 100 gram. Ya. Oke. Kemudian, nah maka 40% dari 100 gram itu sama dengan 40 gram. Ya. Kemudian 60%-nya airnya berarti 60 gram. 40 tambah 60 sama dengan 100. Nah, kalau yang dimisalkan 1000 gram, maka kalau 1000 gram NaOH-nya jadi 400 gram, airnya 600 gram. Kalau yang dimisalkannya 200 gram, nah NaOH-nya ada 80 gram, 40%-nya dari 200, airnya 120 gram. Makanya yang paling mudah itu dimisalkan jadi 100 saja. Ya, karena hasilnya akan sama ya, hasil perhitungan nanti molalitasnya dan fraksi molnya akan sama ya. Silahkan itu bisa dibuktikan sendiri. Oke, sekarang NaOH-nya sudah diketahui 40 gram, airnya 60 gram. Kita cari molnya ya, seperti tadi mol NaOH, massa per massa molar, massanya 40 gram tadi, massa molarnya kita hitung Na23, O16, H1, ini jumlahnya masing-masing 1, jadi jumlahkan itu 40 ya. Jadi massa molarnya 40 dari ini. 40 per 40 1. Kemudian mol air ya, tadi 60 massanya per 18 massa molar air itu sama dengan 3,33 mol. Ya, sekarang sudah diketahui, kita cari molalitasnya. Molalitas itu rumusnya mol NaOH ya, nih 1 mol dibagi kilogram air ya, bukan dibagi nih. Oke, tadi airnya ini ya. Ini massa air 60 gram. Nah, ini massa air 60 gram. Maka kita harus merubah gram ini ke kilogram. Berarti tinggal dibagi 1000. 60 bagi 1000 itu 0,06 kilogram. Jadi 0,06 kilogram itu dari mana ya? Dari 60. 1 mol per 0,006 itu sama dengan 16,67 mol per kilogram. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti ini. Gimana kalau tadi yang dimisalkannya bukan 100 tapi 200? Nah, 200 itu si NaOH-nya kan tadi 80. Tetap 80 bagi 40 walaupun beda molnya ya. 80 bagi 40 itu 2 mol. Nah, si airnya kan 120. 120 dibagi 18 itu 6,66. Ya, kemudian masukkan ke sini. 2 dibagi ya. 2 dibagi, nah dibaginya dibagi berapa? Nah, dibaginya dibagi 120 gram dirubah ke kilogram ya. Jadi 0,12 kilogram. Nah, 2 per 0,12 kilogram ya segini hasilnya.
ya. Jadi sama pada akhirnya akan sama, dimisalkan berapapun ya, tidak harus 100, pada akhirnya akan sama. Oke, sekarang fraksi mol NaOH atau 16,67 molal ya, sama dengan mol NaOH-nya 1 dibagi 1 ditambah 3,33 ya, ini hasilnya 0,23. Kemudian nomor 6, hitunglah fraksi mol glukosa dari larutan glukosa 0,25 molal. Nah, ini molalitas dirubah menjadi fraksi mol. Oke. Untuk mencari fraksi mol glukosa, ini kan rumusnya mol glukosa dibagi mol glukosa tambah mol air ya, karena ini larutan dalam air. Nah, untuk mencari mol glukosa dan mol airnya tidak ada di soal, tidak diketahui massa ataupun yang lain yang bisa dirubah ke mol, tapi yang diketahui adalah molalitas. Oke, kita akan merubah molalitas ini jadi mol glukosa dan mol air. Larutan glukosa 0,25 molal itu sama dengan molalitas, kita rubah satuannya menjadi mol per kilogram. Nah, mol ini adalah mol zat terlarut, yaitu mol glukosa. Sedangkan sedangkan massa atau kilogram ini adalah kilogram air, itu di rumusnya ya. Berarti ini bisa dipisahkan, sama dengan glukosanya adalah 0,25 mol dan airnya adalah 1 kg, karena ini per kilogram, artinya per kilogram itu per 1 kg. Nah, sekarang kita udah memisahkan glukosa dan airnya. Jadi glukosa itu 0,25 mol per kilogram, itu kan artinya setiap 1 kg air ya, glukosa yang dilarutkannya sebanyak 0,25 mol. Oke, mol glukosanya sudah ada, airnya 1 kg, tapi yang diinginkan itu bukan massa air tapi mol air ya. Maka kita harus mencari mol airnya. Pertama kita rubah dulu kilogram menjadi gram ya, karena mencari mol itu massanya gram. 1 kilo itu artinya 1000 gram. Oke. Berarti mol air sama dengan massa per massa molar, massanya adalah 1000 bagi massa molarnya adalah 18, sama dengan 55,56. Nah, sekarang udah ada mol glukosanya 0,25 mol, mol airnya 55,56. Tinggal masukkan, sama dengan nih hasilnya. Ya, itu cara merubah molalitas menjadi fraksi mol.